2 minggu yang lalu saya telat datang ya, kamu sendirian ya? Ya, Terus kita kamu bahas tentang? tentang ayah dari korban penyanderaan oleh Abu Sayyaf. Oleh Abu Sayyaf. Nah, minggu ini, hari ini tepatnya, kita mengundang lagi. Kenapa? Karena 10 dari 14 sandera yang disandera oleh Abu Sayyaf sudah dibebaskan. Yang jadi masalah adalah pada saat itu Abu Sayyaf meminta uang tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar 14,7 miliar rupiah. Dan terjadi kisruh di sana karena dari pemerintah kita katanya tidak mau membayar. Kenapa tidak mau membayar? Karena itu memang politik dari negara bahwa kita tidak pernah mau membayar ancaman dari terorisme. Karena kalau dibayar maka akan terjadi terulang lagi. Dan itu di semua negara seperti itu sebenarnya. Maka pada saat itu ada sebuah berita bahwa perusahaan kapal yang disandra lah yang harus membayar. Beritanya kalang kabut sebenarnya. Tapi intinya adalah bahwa sekarang sudah diselamatkan 10 dan banyak sekali orang-orang yang mengatakan atau banyak sekali bagian-bagian dari masyarakat yang mengatakan punya andil dari pembebasan tersebut. Iya, banyak yang ngaku ini dibebasin karena saya nih. Karena gitu. kerja ini, karena kerja ini. Tapi itu yang akan kita bahas. Tapi intinya dari 10 itu sudah dibebaskan. Dan yang menakutkan lagi pada saat itu tanggah waktunya sudah lewat. Dan ada satu warga negara Kanada yang pada saat itu akhirnya dipancung kepalanya karena tengah waktunya sudah lewat dan negara Kanadanya tidak membayar. Nah, bagaimana mereka bisa dibebaskan? Apa rahasia di belakangnya itu menjadi sebuah pertanyaan besar karena beritanya macam-macam. Bahkan banyak meme keluar yang iyalah dibebaskan kan karena dibayar, bilang begitu. Ada yang mengatakan bahwa perintah kita bayar, ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan karena ada kedekatan orang ini dan sebagainya, macam-macam sekali. Dan sebelum kita bahas itu, kita lihat dulu gambaran berikut ini. Silakan. Setelah lebih dari 35 hari dalam penyanderaan milisi Abu Sayyaf, akhirnya 10 anak buah kapal Brahma 12 yang merupakan warga negara Indonesia berhasil dibebaskan. Berkat negosiasi berbagai pihak, akhirnya pembebasan sandera Abu Sayyaf asal Indonesia ini dilakukan pada tanggal 1 Mei 2016, pukul 12:15 waktu setempat di Pantai Parang, Sulu, Mindanao Selatan, Filipina. Proses penyerahan para sandera dilakukan di Pantai Parang, hingga kemudian para sandera pun dibawa ke rumah Gubernur Zulu untuk proses verifikasi. Pemerintah mengklaim bahwa Badan Intelijen TNI dan beberapa pihak lainnya telah melakukan negosiasi bersama Gubernur Zulu yang merupakan keponakan pimpinan Moro Islamic Liberation Front, Murmiswari, yang kenal baik dengan Abu Sayyaf. Setelah melalui berbagai proses, ke-10 warga negara Indonesia ini pun kembali ke tanah air pada tanggal 2 Mei 2016. Tapi sayangnya drama penyanderaan Abu Sayyaf ini belum berakhir. Masih ada 4 warga negara Indonesia yang masih disandera oleh pihak Abu Sayyaf. Hingga kini pemerintah Indonesia masih melakukan diplomasi total untuk mengembalikan 4 warga tersebut kembali ke tanah air. Setelah drama penyanderaannya dan masih kisruh juga bagaimana dari Abu Sayyaf bisa menyerahkan sanderanya tersebut. Tapi malam hari ini kita mengundang anak dari Pak Mansur yang pada saat itu ngobrol sama kamu ya. Jadi sudah dibebaskan, seperti apa sekarang keadaannya kita undang saja. Ini adalah Wawan Saputra dan Renaldi. Halo. Selamat ya, udah bebas. Seneng lihatnya. Silakan. Kita ini dua-duanya anak bukan dong, satu kan? Anaknya Pak Mansur yang mana? Yang ini Wawan, ini Renaldi. Bukan anaknya Pak Mansur ya? Bukan. Oke. Wawan waktu itu ayahnya sempat di hitam putih ngobrol, sempat nangis juga. Karena sempat lihat di TV kemarin. Sempat lihat di TV. Kok bisa? Siaran ulangnya. Oh, siaran ulangnya. Oke. Pada saat itu ayah sempat nangis juga ya waktu ngobrol sama kamu ya? Iya. Sempat nangis juga karena keadaan kamu waktu itu hilang secara tiba-tiba. Nah, kalau sekarang keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya.
Kita runtut lagi kejadiannya pada saat itu. Mungkin banyak yang tidak tahu, saya juga nggak tahu kejadiannya seperti apa. Jadi kalian itu ada di kapal apa? TB Brahma 12. Oke, lalu Ini kronologis kejadian. kronologis kejadiannya. Ya pada saat itu saya sedang tidur ya. Di kapal itu kan ada namanya sip-sip jaga 4 jam setiap kru. Jadi jurumudi dengan perwira. Jadi saya itu sementara tidur dikasih bangun sama teman. Si bangun katanya ada speedboat yang mendekat memakai baju Filipina, polis Filipina. Oh, jadi mereka pakai baju polisi Filipina? Iya, PNP, Philippine National Police. Oh, berarti menyamar gitu? Ya menyamar gitu. Menyamar, oke. Jadi saya dikasih bangun, saya katakan bahwa saya ini udah 3 kali ke Filipina, baru pertama kali ini ada polisi naik ke sini dengan perayaan yang sama saya lalui pertama kan, gitu. Jadi saya naik, mereka juga udah naik. Mereka udah naik nih? Iya. Oke, lalu? Kami diikat sama mereka. Diikat? Ya, diikat. Mereka pada saat itu langsung ngomong mereka dari mana atau enggak? Enggak, diikat dulu. Baru mereka katakan kami dari Abu Sayyaf. Berapa orang waktu itu? Sekitar ada pertama mereka naik 4 orang. Lalu nyusul lagi 4 orang di speedboat itu yang sama. Jadi total mereka sebenarnya 8 orang. 8 orang di satu speedboat tersebut? Iya. Berarti mereka naik bawa senjata udah? Bawa senjata berat. Berarti begitu naik sudah langsung penodongan? Diikat Iya, gitu. langsung ngancam gitu. Katanya tiarap katanya. Kamu nggak bingung pada ini polisi kok begini? Sempat Kalau bingung itu sih. sudah ada feeling sih kalau mereka ini pembajak. Karena waktu itu saya dan kapten posisinya lagi di bawah, lagi nonton. Anda lagi di mana? Di mess room, lagi Lalu nonton. gimana? Jadi yang jaga itu turun ke bawah, melapor sama kapten. Terus kapten naik, saya ikut naik, mereka sudah mendekat. Jadi feelingnya kapten sudah, pasti sudah mereka katanya. Jadi feelingnya memang sudah bukan polisi itu, sudah palsu ya? Oke, baik. Langsung diikat pada saat itu? Langsung dikat pas mereka naik, jadi kami berempat di atas itu, termasuk saya, kapten, second officer, terus dirumudi yang jaga, langsung diikat. Terus satu orang turun ini, bangunin mereka yang lagi tidur. Bangunin lagi tidur. Boleh tahu diikat pakai apa? Pakai tali. Mereka bawa? Enggak, tali yang ada di kapal. Tali yang ada di kapal, oke. Posisi Renaldi itu di kapal sebagai apa? Jurumudi. Jurumudi. Oh, dua-duanya Iya. jurumudi juga ya? Oh, nah saat itu kapalnya dari arah mana mau kemana? Dari arah Banjarmasin Mau ke? mau ke Filipina, Batangas. Dari arah Banjarmasin mau ke Iya. Filipina. Oke, itu kejadiannya di perairan Filipina ya? Iya. Pada saat itu, oke. Nah, pada saat mereka sudah naik, lalu diikat atau disekap, ada yang melakukan perlawanan? Nggak ada. Saat itu enggak ada. Karena mereka bawa senjata berat semuanya. Iya. Dan sudah tahu bahwa itu ternyata awalnya sudah feeling bahwa itu sebenarnya bukan polisi ya? Pembajak. Oke, nah ini menarik nih. Pada saat Anda tiarap, diikat, dan punya feeling bahwa ini bukan polisi, nggak mungkin polisi melakukan hal seperti itu gitu. Yang ada dalam pikiran kalian berdua apa pada saat itu? Ya itu, takut ditembak. Jadi mereka itu naik, terus ngancam. Takutnya mereka ini nembak kami, itu aja yang ditakutkan. Jadi mereka naik, pas naik, nanya-nanya, sudah. Yang di feeling itu cuma satu, jangan sampai kami ditembak, itu aja. Yang dalam pikiran itu tembak Jangan aja. sampai ketembak. Iya. Oke. Yang sampai melawan, kalau ada perlawanan mungkin kita mati semua di sini. Tapi memang tidak ada yang melawan ya Ya, saat nggak itu ada, ya? Alhamdulillah nggak ada kita melakukan perlawanan. Saat itu hanya disuruh tiarap aja atau misalkan disuruh ngapain lagi? Disuruh tiarap, lalu diikat sama mereka. Oh. Baru yang lain dibangunin dan semuanya diikat akhirnya. Iya. Saat itu Wawan tuh kalau nggak salah sempat komunikasi sama kakaknya juga ya? Sebelum itu atau saat Sebelum kejadian sih, sebelum kejadian sempat komunikasi dulu sama kakak? iya. Komunikasi terakhir sama kakak tuh Ya bahas saya apa? bilang, saya udah di perairan melintang perbatasan ya. Jadi mungkin kalau sampai di sana saya nggak bisa telepon lagi. Soalnya di sana kan sudah roaming data kan. Kalau sudah di luar negeri gitu. Oke. Ini barang-barang kalian seperti handphone sudah diambil? Diambil semua. Mau Pepsodent, sikat gigi mereka ambil semua. Mau diambil semua? TV-TV di kapal, VCD. Oh, oke. Berarti Anda berpikirnya pada saat itu perompak dong ya? Iya. Bukan pembajakan. Bukan. Bukan penculikan ya? Bukan penculikan, perampokan. Perampokan. Iya, pembajakan. Nah, Anda tahu ini penculikan pada saat Iya. mereka ngomong Abu Sayyaf? Iya, mereka ngomong Abu Sayyaf. Situlah kami sempat kaget kan. Nah, begitu mereka ngomong Abu Sayyaf gimana itu? Ya, kami nunduk aja terus.
nunduk aja terus, nggak ada pergerakan. Karena dia katakan jangan ada yang bergerak, apalagi melawan. Kalau melawan katanya kami tembak kalian semua di sini. Oh gitu. Total kalian di Sandra tuh berapa 10 lama? orang. Berapa lama? 35 hari. 25 hari. 35 hari. 35 hari. ya kalian di Sandra ya. Oke. Sebelum kejadian ini Anda sudah tahu tentang Abu Sayyaf? Belum. Sempat dengar sih memang. Kalau saya pribadi belum. Kalau Abu Dan nanti belum. Wawan sudah ya pernah sempat dengar. dengar sih kalau memang Abu Sayyaf ini pemberontak di situ sih. Tapi tidak menyangka akan ke laut Iya, dan nggak menyangka. Karena saya kan udah ketiga kalinya ke Filipina. dan dengan tidak pernah perayaan yang terjadi sama. apa-apa ya. Iya. Oke, wow. Serem juga ya. Berarti tidak pernah ada pikiran bahwa akan diculik pada Iya. saat itu ya. Nggak ada pikiran seperti itu. 35 hari di Sandra. Itu berarti tahu hari apa? Nggak tahu hari apa. Kalau saya pribadi tahu. Jadi setiap ini hitung, ini hari Selasa. Kalian tanggal makan sekian. gak sih saat itu kan kok bisa bertahan hidup? Kalau makan. Jadi apa yang mereka Boleh makan. bergerak? Kalau bergerak itu boleh, cuman terbatas. Jadi kalau mereka makan, kami pun ikut makan. Oh mereka juga baik ya? Iya. Jadi apa yang mereka makan, kami makan juga. Ya itu ditaruh di mana? Anda disekapnya seperti apa? Jadi kami disekat di dalam hutan. Di hutan? Kalau makan mereka itu ada yang antar ke tempat Ke kami. mereka. Nah, Anda disekap di hutan tuh maksudnya di sebuah ruangan atau Alam terbuka? enggak itu? Terbuka. Kebanyakan terbuka. Dalam keadaan diikat. Enggak. Kalau diikat enggak. Lepas sih. Udah dilepas di hutan. Berapa orang di hutan itu? Kalau 30 orang. jumlah mereka ya sekitar begitu. Tidak berani lari. Nggak berani. Ya lari mau kemana juga ya? Iya. Nggak ngerti Soalnya juga. mereka kan di situ semua. Katanya sih. Ada pikiran kalian bahwa kalian akan mati di situ? Ada sih sempat. Pikiran sih setiap hari seperti itu. Mungkin kita udah harapan tipis mau hidup kembali. Oke. Nah, Anda di sana pernah ngobrol dengan mereka? Kalau ngobrol enggak sih. Cuman kalau mereka bertanya kami jawab. Apa yang mereka tanya? Masalah ini istri, anak, punya anak, punya istri, punya gitu aja. Maksud tujuan dia bertanya itu tuh apa kira-kira? Kalau itu tujuannya kami tidak tahu apa. Yang jelas mereka bertanya kami jawab itu aja. Dari Indonesia ditanya Iya. juga? Jadi dari kapal itu mereka sudah kaget pas tahu kami ini orang Indonesia. Oh, mereka kaget. Mereka pikir, Mereka pikir kami ini dari Malaysia, Warga Malaysia. oh ternyata orang Indonesia. orang Indonesia. Oke. Makanya pas diikat, salah satu dari mereka yang bisa bahasa Melayu ngomong, saya itu kasihan dengan kalian. Ikatan kalian saya lepas, tapi dengan satu syarat, jangan ada yang ini berani melawan atau kabur. Kalau kabur kami tembak. Oke. Nah, mereka bertanya agama juga tidak? Kalau agama tetap bertanya. Tanya agamanya apa? Iya, dari pertama mereka naik sudah bertanya. Udah bertanya. Nah, kalian Muslim ya? Iya, Muslim. Diizinkan untuk sholat dan sebagainya? Iya, Kalau iya. sholat dia, Bi. Berjamaah dengan mereka juga. Oh, bareng juga Iya, dengan mereka berjamaah juga? dengan mereka. Oh, tapi sambil ketakutan tuh pasti ya? Iya, sambil ketakutan. Ini Oke, ini menarik. Mau minta pertolongan sama siapa lagi kalau bukan sama Tuhan kan? Iya, betul. Ini menarik sekali karena ini masih banyak pembahasan ya, dari penyakapannya seperti apa yang terjadi di sana sampai bagaimana bisa terjadi pembebasan, dan kita juga masih ada korbannya. Ini menarik nih, ada korban juga yang kita undang dan dia terpaksa untuk mengaku mualaf di saat itu ya, kalau tidak salah ya. Jadi ini menarik sekali. Seperti apa ceritanya kita akan bahas setelah satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.